Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurma Ratu Tahira Suhaib, peserta pelatihan dasar CPNS 2023, Angkatan 5 Kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas resume materi Agenda 2, yaitu adaptif dan kolaboratif. Sebelumnya, kita telah membahas poin berakhlak yang lain, selanjutnya kita akan membahas poin adaptif dan kolaboratif. Yang pertama, poin adaptif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Organisasi maupun individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan apa yang menjadi tuntutan perubahan. Nah, mengapa adaptif itu penting? Karena yang pertama, adanya perubahan lingkungan yang strategis yang mendorong seseorang untuk berubah. Yang kedua, kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintahan. Yang ketiga, adanya perubahan iklim. Dan yang terakhir, adanya perkembangan teknologi. Selain itu, adanya tantangan dunia VUCA, yaitu volatility, yang artinya dunia berubah dengan sangat cepat. Yang kedua, uncertainty, yaitu masa depan penuh dengan ketidakpastian. Yang ketiga, complexity, yaitu dunia modern lebih kompleks dari sebelumnya. Dan yang keempat, yaitu ambiguity, yaitu lingkungan bisnis semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami. Indonesia dan seluruh negara di dunia tanpa terkecuali menghadapi tantangan yang relatif sama pada aras global dengan adanya perubahan lingkungan yang berkarakteristik VUCA. Nah, adapun kerangka kerja untuk menghadapi VUCA yaitu yang pertama, hadapi volatility dengan vision, yaitu perubahan merupakan keniscayaan. Oleh karena itu, perubahan tidak untuk dilawan, tetapi harus diterima dan dirangkul untuk menunjang kinerja organisasi. Yang kedua, hadapi uncertainty dengan understanding, yaitu berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Hal ini membantu kita memahami dan mengembangkan cara berpikir dan bertindak baru sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Yang ketiga, hadapi complexity dengan clarity, yaitu dalam situasi yang kompleks, komunikasi yang jelas membantu kita memahami arah tim dan organisasi. Yang keempat, yaitu hadapi ambiguity dengan agility, yaitu dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Nah, adaptif sebagai nilai budaya ASN. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Nah, adapun kode etik ASN yang adaptif yaitu yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan yang ketiga, bertindak proaktif. Panduan membangun organisasi adaptif yaitu membuat tim yang diarahkan sendiri, yang kedua, menjembatani silo melalui keterlibatan karyawan, dan yang ketiga, menciptakan tempat di mana karyawan dapat berlatih berpikir adaptif. Nah, adapun konsep dan strategi organisasi adaptif yaitu yang pertama, landscape. Jadi kita harus memahami lapangan. Yang kedua, learning, yaitu kita harus belajar. Yang ketiga, yaitu leadership, yaitu kepemimpinan. Nah, adapun pemerintahan yang adaptif, pemerintah adaptif bergantung pada jaringan yang menghubungkan individu, organisasi, dan lembaga di berbagai tingkat organisasi. Bentuk pemerintahan ini juga menyediakan pendekatan kolaboratif fleksibel berbasis pembelajaran untuk mengelola ekosistem yang disebut sebagai pengelolaan bersama adaptif. Nah, kemampuan kognitif pemerintahan yang dinamis yaitu ada 3, think ahead atau berpikir ke depan, think again atau berpikir kembali, dan think across yaitu berpikir secara silang. Nah, adapun ciri penerapan budaya adaptif dalam pemerintahan, yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang kedua, mendorong jiwa kewirausahaan, yang ketiga, memanfaatkan peluang yang berubah-ubah, yang keempat, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya, dan yang terakhir, terkait dengan kinerja instansi. Nah, selanjutnya adalah kolaboratif. Nah, mengapa kolaborasi itu penting? Nah, kolaborasi menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan global yang dihadapi saat ini. Banyak ahli merumuskan terkait tantangan kolaborasi, kemudian menjadi solusi dari fragmentasi dan silo mentality. Nah, apa itu kolaboratif? Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk meneruskan gagasan atau ide yang menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Nah, adapun collaborative governance yaitu sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor dari governance.
Nah, kriteria dari kolaborasi sendiri ada 6. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik dan lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, untuk Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, adapun proses menjalin kolaborasi, yang pertama adalah trust building, yang kedua face-to-face dialogue, yang ketiga komitmen terhadap proses, yang keempat pemahaman bersama, dan yang kelima menetapkan outcome antara. Nah, adapun kode etik dari kolaboratif sendiri, yang pertama memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Adapun indikator kolaboratif culture yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset yang berharga. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi setiap staf. Yang keempat, setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Yang kelima, masalah yang dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari terjadinya konflik. Yang keenam, yaitu mendorong kolaborasi dan kerja tim antar divisi. Dan yang ketujuh, setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, kolaboratif dalam pemerintahan Indonesia sendiri yaitu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatur juga mengenai bantuan kedinasan, yaitu kerjasama antar badan atau pejabat pemerintahan guna kelancaran pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.